Oke, teman-teman, kembali ke video Entrefine. Jadi gini ceritanya. Eh Dulu kan sempat saya bikin video tentang Excel Esport yang Ninja Battle. Teman-teman udah pada nonton beberapa. Lalu akhirnya ada masuk eh, perlombaan Excel di Indonesia. Nah, sebenarnya saya udah coba ikut, tapi karena ada masalah teknis, ya nggak lolos. Ya memang karena kesalahan saya nggak lolos di yang kualifikasi Indonesia. Tapi waktu itu saya nggak langsung nyerah. Saya coba ikut yang jalurnya malah lebih panjang. Jadi jalur lebih panjang itu ada kualifikasi versi dunianya yang benar-benar seluruh dunia yang ikut. Ada Asianya dulu, Eropa dan sebagainya. Jadi saya coba ikut kualifikasi Asia dan puji Tuhan lolos ke 128 besar. Nah, akhirnya di 128 besar sebenarnya lawannya cukup sulit. Mungkin ada faktor keberuntungan anugerah Tuhan. Ya, saya bersyukur akhirnya malah lolos juga ke 32 besar walaupun belum official, tapi eh, kalau nggak jadi lolos pun nggak masalah. Intinya eh, saya di 128 besar puji Tuhan lolos. Lalu di 64 besar ketiga dua nggak tahu kenapa lawannya kena technical issue nih nol, tapi bisa jadi dia masih protes juga ya karena memang belum official announcement. Sebenarnya ini udah official, cuma fixnya itu ya malam ini juga. Tapi apapun itu saya happy karena udah bisa latihan di soal 128 besar maupun 64 besar. Nah, video kali ini kita akan bahas case yang 128 besar. Saya nggak akan fullkan semuanya, takutnya videonya kepanjangan. Jadi saya coba, di sini ada 7 soal, di sini ada 7 level. Kita akan coba main di level 1 sampai level 6. Oke, saya ceritain sedikit tentang case-nya. Jadi case ini menarik. Jadi kita kayak main detektif-detektifan, di mana ada yang nyuri barang kita. Akhirnya yang nyuri barang itu nanti dibantu tuh oleh tim security kita pakai teka-teki gini. Clue-nya apa? Clue itu bicara tentang, oke, kalau yang nyuri, kalau dia pakai aksesorisnya umbrella, eye color-nya blue, terus pakai saus BBQ, terus sepatunya sneaker, pakai topi Bini, maka nama nama yang tersangkanya adalah Adam Ward. Kurang lebih gitu gambarannya. Nah, ini ya tiap level tuh bakal kasih clue-clue gitu. Jadi kita bakal nebak siapa pencuri per levelnya. Level 3, 4, 5, 6, dan 7 itu ada satu pencuri. Nanti dari soal itu akan munculin 3 clue. Ini clue yang yes, clue yang no, dan juga red herring. Red herring itu artinya hanya distraksi aja. Jadi nggak nggak masuk ke clue lah. Oke, kita mulai. Saya akan zoom in. By the way, sorry banget kalau soalnya saya nggak bisa share. Karena ini kan ada di website resminya. Jadi bisa beli di website resminya. Kalau nggak salah harganya $20. Jadi mungkin teman-teman yang tertarik bisa beli. Oke, kita mulai. Kita bonusnya kita lewatin dulu. Saya ceritain cara pikir saya waktu itu, tapi ini saya lebih pelan. Kalau hari H kan tentunya butuh cepat karena waktunya cuma 30 menit. Nah, kalau yang soal satu nih kayaknya dia cuma ngasih pemanasan aja. Oke, plus space 16 tuh sandal. Jadi di sini tuh ada game board. Game boardnya tuh kayak monopoli keliling. Dia tuh ada per square-nya tuh ada nomornya. Jadi kalau game board-nya menunjukkan 16, maka clue-nya adalah sandal. Kayak gitu. Nah, jadi kalau yang pertama saya bakal pakai X lookup aja. Jadi saya caranya gini, biasa saya taruh di sini. X lookup, sebenarnya indeks juga bisa. Waktu itu saya nggak kepikiran. Oke, kita coba indeks. Jadi indeks itu kan dia kasih tahu urutannya ke berapa. Jadi saya tinggal bilang gini, tolong dong cari di game board ini. Saya kunci F4 yang urutannya 16. Misal di sini, tutup kurung, enter, maka dia jawabannya sandal. Lalu kita bisa copy paste ke sini sampai paling bawah. Oke, itu level 1. Kayak hanya pemanasan aja. Jadi bisa pakai index match, bisa pakai XLOOKUP, VLOOKUP juga possible. Aman. Kita lanjut. Nah, ini nih saya suka banget. Ini bakal pakai index double match kalau saya. Jadi dia tanya, by the way, dia tanya gini, kalau topi
Oke, dia tanya gini, the hardware, what is the trait of the given suspect? Dan clue kombinasinya. Jadi dia tanya, tipe yang pakai di kepalanya sama suspeknya Bonnie Parker ini apa? Jadi kalau kita lihat di suspek, dia tuh kayak gini. Dia cari Bonnie Parker, set, hardware-nya apa? Hardware-nya ada glasses, yang ini. Nah, ini dia kan berarti kan turun ke bawah sama sama menyamping. Ini saya biasa pakainya index double match. Jadi satu formula aja. Jadi sama dengan index ke suspek kita blok full datanya. Jadi saya full blok ini F4, koma, match. Jadi saya turun berapa kali itu tergantung nama suspeknya. Jadi saya matchnya ke nama suspeknya. Tolong cariin dong si nama suspek ini. Carinya di mana? Carinya di sini. Set F4, koma 0, tutup kurung, koma lagi, match lagi. Jadi indeks double match. Tolong dong cari hardware-nya, tipe hardware. Tolong cariin yang tipe hardware-nya. Carinya di mana? Carinya di daftar suspek yang ini. Oke, F4, koma 0 lagi, tutup kurung, dua kali. Oke, jadi glasses, paste, master. Ini kalau benar langsung dicentang. Cuma kalau di hari H lomba, itu nggak ada, ijo-ijonya ini nggak ada. Jadi kita eh, harus ngecek sendiri, ya nggak tahu kalau salah. Jadi tinggal upload aja. Gitu teman-teman. Lanjut kita ke level 3. Nah, jadi level 3 gini kita harus pahami dulu soalnya. Jadi dia gini bilangnya, kalau kita mulainya dari 38, lalu kita rollnya keluarnya 6, maksudnya gini, ini kan 38, rollnya 6 berarti ini satu, dua, balik ke atas lagi, 3, 4, 5, 6, maka clue-nya adalah umbrella. Jadi jawaban pertama adalah clue-nya umbrella. Oke. Lalu dia bilang kalau odd alias genap, sorry, kalau if the roll is odd, maka ganjil, maka clue-nya itu bukan not, umbrella no, kalau dia ganjil. Tapi karena roll-nya itu adalah 6, 6, maka dia dibilang even. Even kan genap, maka dia akan dibilang yes, gitu. Tapi kalau itu dia masuk ke game board-nya adalah red herring alias distraction, mau clue-nya ganjil atau genap gak ngaruh, gak ada no, ada yes. Semoga paham ya teman-teman. Kita coba. Jadi yang saya lakukan adalah waktu itu saya tuh males bikin muter-muternya. Jadi saya waktu itu bikin satu sheets baru. eh Sebenarnya saya nggak sengebut player lain. Player lain tuh saya lihat benar-benar ngebut dan sebagainya. Jadi yang saya lakukan adalah gini. Kalau dia muter, habis 40 kan balik ke satu. Jadi saya akalin. Saya bikin sequence. Saya pengen bikin sequence 40 baris, koma, startnya dari 41. Nah, jadi saya bikin sequence sampai 80. Saya lakukan lagi sequence. Oh, sorry. Sebenarnya saya waktu itu pikirnya cuma cukup 80, cuma di level ke bawah tuh ternyata butuhnya sampai ratusan. Jadi saya bikin aja start part 1 langsung 120. Set. Jadi kita ada sampai 160. Jadi saya copy paste aja nih clue-nya berkali-kali. Copy paste clue-nya berkali-kali. Ini, lalu ini, 4 kali. Dah, satu kali gini aja untuk. Jadi saya bikin dia sampai 160. Karena kan dia muter tuh, habis 40 lanjut 41 ngulang lagi kayak main monopoli gitu. Nah, lalu yang saya lakukan adalah genap itu kan yes, maka saya taruh di sini. Dia tuh udah ada. Ini tuh saya bilangnya no, no, ini yes. Jadi saya eh, bikin di dice-nya aja no yes, no yes, no yes gitu ya. Lalu yang saya lakukan adalah oke, kita bikin Excel card-nya. Si dice ini itu representasi angkanya berapa? Kita ambil dari game board, set, kunci. Lalu ini pakai Excel card ya, sebenarnya pakai index and match. VLOOKUP juga boleh. Set, saya dapat, oke, dice ini ya, dice 6. Terus saya double klik. Oke, kalau gitu, maka dia space-nya ke berapa?
6 tambah 38. Sebenarnya kan balik space-nya ke space 4. Cuma saya 44, nggak masalah. Karena kan saya udah bikin boardnya panjang ke bawah. 44, lalu kita taruh ke bawah. Set. Jadi, nah sekarang kita pengen tahu roll-nya ini 6 itu yes or no. Maka kita X lookup lagi. Sebenarnya bisa ambil dari sini, kita tinggal ganti X lookup-nya. Yang J itu ganti ke dice, lalu kita mau jawabannya habis P itu Q, karena tadi saya taruh sebelahnya. Jadi dia tuh yes or no. Oke, udah beres. Yes, no, yes, no, yes, no. Sekali lagi, kita pengen tahu, empat-empat itu clue-nya apa? Umbrella, red herring, atau apa? Kalau dari mana? X lookup 44. Sebenarnya bisa pakai indeks juga ya. Cuma saya yang saya lakukan waktu itu tuh kayak takut gitu ya, takut salah. Jadi saya full pakai X lookup. Padahal sebenarnya indeks langsung gak masalah. Tapi ya, ya wis lah. Oke, 4. Sebenarnya indeks aman. 4. Lalu kurung. Jadi umbrella. Nah, cuma masalahnya ini tuh ada red herringnya. Jadi red herring ini kita copy paste dulu value-nya. Saya taruh di sini. Red herring ini untuk acuannya saya. Jadi untuk jawabannya saya bakal kayak gini. If ini sama dengan red herring, jadi kalau dia jawabannya red herring, tolong keluarin red herring aja. Kalau enggak, tolong ini ditambah petik strip, ini ada di soal, dan yes. Jadi saya bilang gini, kalau jawaban di clue itu red herring, tolong keluarin kalimat red herring. Kalau enggak umbrella strip yes. Enter, paste. Sebenarnya bisa di kolom hijaunya. Saya tinggal nih lihat nih. Dia kalau red herring, dia red herring lagi. Jadi dia nggak ada yes no-nya. Oke, saya tinggal glass no. Set. Jadi level 3 selesai. 280. Kemarin saya dapat 650 aja. Karena waktunya mepet banget. Sebenarnya panik juga sih temen-temen. Nah, ini agak lebih sulit sedikit. Hmm. What is the clue after provided 10 roll? Oke, jadi dia mau keluarin 10 roll. Nah, saya sebenarnya bisa langsung pakai di sini. Cuma saya mau sekaligus jelasin salah satu fitur dari Excel yang hampir banyak player-player pro-nya pakai. Kalau saya nonton YouTube gitu, belajar sama Andrew Ngay, Lorenzo, Dermot. Kalau ada yang paling jago, tapi dia pakai Lambda, saya nggak paham. Jadi kita pakai yang ini dulu. What if analysis namanya. Jadi yang dilakukan adalah kita copy gamenya. Nanti saya jelasin. Nanti kita cut sampai level 4. Nanti kita, jangan deh. Hmm, lanjut dulu ya. Example 4. Jadi kita pakai XLOOKUP untuk keluarin clue-nya. Nanti saya jelasin. Tolong keluarin dong soalnya Example 4 X lookup, ambil dari sini, lalu keluarin dua ini. Jadi saya pakai X lookup ini, keluar oke, start space, artinya dia mulainya dari nomor 9, finishnya setelah 10. Setelah berapa nih? 10 roll, kalau nggak salah dia bilang ada 10 roll. Terus dia minta roll terakhir itu tuh yang nentuin yes or no. Roll terakhir tuh yang nentuin yes or no. Contoh. Jadi caranya saya kayak gini. Saya pisahkan dulu 10 dice ini jadi 10 sel. Caranya adalah pakai mid dari sini, tapi saya pakai sequence. Sequence, lalu learn, ini tutup, tutup, koma, satu. Mid sequence length. Ini agak hafalan dikit. Set. Oke, sorry. Ininya saya sequence-nya koma. Biar menyamping. Oke, saya udah pisahkan 10. Oke, ini kalau saya mau bikin sequence 10,10. Row-nya kosong, kolomnya 10, dia menyamping. Jadi saya tahu urutan 1 sampai 10-nya, kurang lebih gitu. Nah, jumlahnya saya pakai apa? X lookup. Jadi X lookup dari sini, ini tuh angka berapa, gitu kan. Kita langsung X lookup. Sebenarnya bisa di samping, cuma saya mau nunjukin passive analysis. X lookup F4, koma F4. Jadi dapat nih, oke, ini 6 dice
dice number. Berarti n space-nya, n space-nya itu apa? N space-nya adalah 9, 9 ditambah sum dari ini. Oke, 42. Oke. Jadi n space-nya adalah 42, teman-teman. 9 start space ditambah total space tambahannya. Tapi kita harus tahu dulu nih, eh, dice terakhir tuh yang mana? Dice terakhir tuh pasti di sini, pasti di kolom L. Dan dia tuh masuknya apa? Masuknya apa tuh maksudnya adalah yes or no, even or odd, gitu ya. Kita masukin di game board, oke, F4, koma, F4, yes or no. Jadi dia ternyata yes, and space-nya 42, lalu dia yes, oke. Nah, sekarang saya pengen tahu, 42 itu clue-nya apa? Jadi X lookup 42, koma, ke sheet satu yang kita udah bikin, sebenarnya pakai indeks boleh ya. Sorry ya, saya ngulang terus. F4, terus F4 lagi. Oke, Barrett. Nah, sama. Saya butuh si red herring dulu. Saya butuh buat if-nya. Red herring saya taruh dulu di level 4 ini. Ini cuma buat numpang ya. Jadi, yang saya lakukan adalah if ini sama dengan ini, koma, tolong red herring. Kalau enggak, tolong ini ditambah strip dan yes. Oke, Barrett, yes. Itu kan satu. Kita pasti mikir kan, oh kalau gitu tinggal diganti nih 41 di depan, level 4 kita taruh, set, sorry, kok 41? Example 3. Ini kita nyarinya di 61, sorry, bukan 41. Kita taruh nih, set, jadi Kane, no. Tapi caranya tuh nggak gitu teman-teman, nggak diganti-ganti satu-satu. Jadi dia tuh ada cara gini teman-teman. Jadi 61 sampai 80-nya kita copy. Ini kita taruh jadi Keno, persis kan. Terus kita tanya sama Excel. Excel, kalau saya ganti inputnya 61, 62, 63, 64, tolong ambil jawabannya di kolom D13. Maka yang kita lakukan tinggal data, what if analysis, data table, lalu klik kolom input. Kolom inputnya adalah apa yang akan diganti. Kita akan gantinya di A1. Lalu klik OK. Set, jadi. Jadi ini copy, lalu Ctrl V di sini. Jadi kita cukup bikin satu Ctrl C V, kita bikin satu model, 4 level 4 selesai. Gitu ya. Nah, kita lanjut lagi sedikit ke level 5. Nah, ini agak agak tricky bikinnya jadi lebih panjang baik level 5 maupun level 6. Oh, gini aja deh. Saya cut sampai level 4. Nanti saya pengen tahu juga nih teman-teman gimana. Nanti level 5, level 6 kita di video selanjutnya. Tapi sebelum itu, kita menjawab dulu nih. Ini seru banget. Saya suka banget. Contoh. Jadi kan di sini ada clue yes or no di level 3. Contoh. Contoh ya. Di level 3 itu ada clue yes or no-nya. Lalu kita masukin saya pakai sebutannya, mereka sering sebutnya kalau di komentatornya bilang brute force. Jadi saya paksa, nggak usah pakai formula. Jadi saya nggak pakai formula, saya unikkan, sama saya buang si red herringnya. Ini saya kontrol. Jadi ini ada clue-nya. Ini yang menurut saya seru banget. Jadi suspeknya itu tuh dia itu pakai kecap. Yang yes itu apa? Teman-teman bisa lihat ya, ada kecap, lalu kane, dia pakai kane sama bajunya green, eye colornya green. Gini ya, lihat ya. Kane, kecap, sama green. Lalu dia pakai sneaker. Jadi nggak usah pakai rumus, teman-teman. Kita tinggal filter, filter. Kita mau yang headwear-nya apa? Nggak ada kayaknya. Footwear-nya adalah sneaker. Footwear-nya kita pilih satu aja. Select all di ini. Jadi ini brute force istilahnya. Jadi kita nggak usah pakai formula. Sneaker. Tapi yang eye color-nya green.
Jadi yang kan menurut menurut ciri-cirinya adalah dia pakai sneaker, dia pakai baju krim, sama dia kecap. Oke nih kecap terus kane. Nah, ini kan masih antara dua nih, antara Max Guevara sama Omar Litter. Tapi kita lihat, ternyata ternyata dia itu nggak pakai glasses menurut clue-nya. Berarti jawabannya mana? Omar Little. Jadi Omar Little kita taruh di case, lalu um, kontrol CV, dapat deh 450. Oke, lanjut lagi. Yang bonus 2 itu ambil dari ciri-ciri level 4. Jadi saya sama melakukan yang sama. Level 4, saya copy, taruh di suspect list, kontrol CV, saya cuma butuh ininya. Terus saya unik lagi, karena ada yang berulang teman-teman. Sama red herringnya kan banyak tuh. Oke, ini kontrol C, kontrol CV, ini hapus. Nah, yang yes siapa? Yang yes lebih dikit teman-teman. Blue, BBQ, head yes. Jadi saya ininya ganti blue, lalu ininya BBQ sauce. Tapi ini rancu ya, soalnya ini lagi ke filter footwear-nya. Footwear-nya kita ganti jadi nggak ada, semua oke. Cuma dia mau pakai head, hardware-nya head. Sebenarnya udah kelihatan dong jawabannya. Oke, berarti jawabannya adalah Jesse James. Dia adalah suspek kita di level 4. Oke, kita lanjut. Lalu CV. Benar. Oke, kita lanjut lagi deh. Level 5 nanggung deh, walaupun kelihatannya lebih panjang. Jadi level 5 ini gini. Di sini ada 20 roll, ada 20 roll dice. Oke. Sama yes no yes no. Oke. Tapi dia pengen stop di X roll, 19 rollnya aja. Kan ada 20. Jadi tiap soal tuh beda. Ada yang 18, 17, 16. Jadi yang dilakukan adalah saya lakukan persis. Saya copy aja. Copy level 4 saya. Create copy. Saya ganti jadi level 5. Ininya saya XLOOKUP ulang ya. Saya XLOOKUP-nya dari sini tapi. Saya XLOOKUP-nya dari sini. XLOOKUP. Case. Oh, XLOOKUP-nya ini. Sebenarnya nggak ada 61, nanti saya ganti. Jadi example 5. Tolong cari example 5 di sini, koma, keluarin tiga angka ini. Tiga ini tuh ada starting space, X roll, sama dice numbernya. Nah, jadi ini saya ganti example 5. Oke, jadi ini jangan bingung ya, ini starting space-nya, starting space. Jadi dia kayak dari boardnya nomor berapa, kayak main Monopoly, mulainya dari 24. Ini ada, pengen dia stopnya di roll ke 19. Nah, ini saya udah learn, nih lanjut. Kita lanjutkan sequence-nya jadi 20. Sebenarnya bisa juga sequence-nya hasil dari learn ini. Takutnya jumlah dice-nya salah. Harusnya benar sampai 20. Jadi persis, dice number-nya saya lebarkan. Nah, saya pengen tahu ini tuh adalah dice ke 19 karena tiap soal beda. Jadi saya pakai match, tolong dong match. Oh sorry, pakai index. Tolong dong keluarin dice dari antara ini yang urutannya 19. Oke, ternyata kalau dice 19 adalah nomor 3, jawabannya no. N space-nya, N space-nya adalah bukan ini, tapi S1-nya ganti jadi D1 ditambah sum-nya 24. Kan startnya 24. Tambahannya gini gini. Tambahannya adalah pakai sum ifs. Sebenarnya filter juga bisa. Filter lalu sum if saja deh biar teman-teman formulanya lebih gampang nih sum if. Tolong dong jumlahin ini pasti sampai 20 yang yang sequence-nya urutannya kurang dari sama dengan dan kurang dari. Karena kan yang kita mau jumlahin cuma dari 1 sampai 19. 19 yang ikut. Oke. Tambahannya 66. Jadi tolong 24.
ditambah 66, ini adalah N space-nya 90, terus dia no, maka dia jawabannya what's lalu no. Oke, ini sesuai nggak what sama no? What's no sesuai, kita tinggal ganti ininya, Ctrl C, level 5, Ctrl Shift V, Ctrl C, case, Ctrl Shift V. Oke, selesai level 5. Kemarin saya tuh cuma sampai level 5, 650. Wah, berarti saya bonus tiganya salah nih. Kita coba ya, bonus 3 kemarin ternyata saya salah kemungkinan. Karena saya cuma sampai level 5, padahal saya bonus 3 saya isi. Kita coba. Di sini kan benar semua. Harusnya dari sini saya udah dapat clue. Contoh ya. Level, berarti kita ke suspek lagi. Control V. Lalu ini kita pakai unique. Unique. Set, set, tutup kurung. Ini brute force namanya ya. Brute force ya. Eh, lupa deh namanya. Apalah istilah di game, jadi kayak kita paksa aja manual gitu, nggak usah pakai formula. Ini saya balikin dulu aja semuanya biar seru. Select all, seru bisa delete langsung sih. Cuma ya udah select all. Nah, jadi clue-nya tuh makin ditipis, jadi kita harus mainnya eliminasi teman-teman, mainnya eliminasi. Sekarang bisa di copy paste kan nanti si suspect listnya. Jadi kita eliminasi, coba ya. Dia bilang jawabannya adalah cuma dia pakai Bini sama clocks. Jadi footwear-nya adalah clocks. Oke, lalu dia pakai Bini headwear-nya. Dia headwear-nya pakai Bini. Oke. Di sini kita ada 4 kemungkinan suspek. Oke. Oke. Saya kemarin jawabnya Stefani. Harus benar. Coba ya. Dia nggak pakai glasses. Ada nggak yang glasses? Nggak ada. Oke. Kita hapus saja. Dia nggak pakai sneaker. Nggak ada yang pakai sneaker memang. Dia bukan blue. Memang nggak ada blue. Kecap. Nggak ada. Dia nggak pakai relis. Nggak ada juga. Dia nggak pakai scarf. Pasti nggak ada. Dia nggak pakai boots. Pasti nggak ada. Dia nggak umbrella. Berarti ini dua bukan. Ya dong. Ini dua bukan. Jadi antara Charlie Coker sama Stephanie. No umbrella. Lover no. Mayo no. Nggak ada yang mayo juga. Oke, mayo dari Beret no. Pasti no. Flowers no. Brown. Binies Kenenu. Oh, ternyata dia bukan pakai Kane. Kemarin saya pakai si Stefani. Jadi jawabannya harusnya Charlie Coker, teman-teman. Charlie Coker, case. Dia no Ken. Saya kayaknya salah baca ya. Kenapa saya Ken yes? Jadi ini saya Charlie Coker. Oke, benar 700. Hmm. Level 6 ini tuh seru sih, cuma saya kayak pengen video khusus deh buat jelasinnya biar lebih pelan-pelan. Takutnya kepanjangan. Oke, kalau gitu itu aja. 5 level, saya udah dapat 200 poin sesuai 700 poin sesuai dengan kemarin saya dapat segitu juga. 650 sih, ternyata saya tahu akhirnya saya salah di mana. Nanti tapi 2 level terakhir saya udah nyoba dan akhirnya udah paham juga sih. Taruh saya bakal tunjukin. Oke, itu aja videonya. Semoga bisa ngebantu jadi referensi. Thank you semuanya.